Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andraso Napoleon berbagi cerita. Kita akan melanjutkan belajar ayat yang telah diterima Nabi terakhir Muhammad SAW berupa bacaan atau bahasa Arabnya Quran. Saya akan melanjutkan surat An-Naziat, surat 79 ayat 27 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum asaddu khalaqan ami sama bana rafa'a samka fasawwa wa ahtasha lailaha wa araja duha wal arda ba'da zalika daha araja minha ma'a wa mar'aha wal jibala arsaha mata'alakum wali an'amikum wa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu masa wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya wa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anis saati ayyana mursa fima anta min zikraha ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhsha ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu ila asiyatan aw duha. Sadaqallahul azim. Artinya, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Sama. Banaha, telah membangunnya. Ini banaha, banaha, nggak ada kata Allahnya, tapi di terjemahan ada Allah. Nah, ini kadang tambahan-tambahan gini yang suka merubah sasaran. Jadi ayat-ayat makiyah ini adalah ayat-ayat yang untuk mereka yang beriman. Mereka yang beriman tuh sudah bisa membedakan antara ciptaan dan pencipta, ya. Sehingga mereka akan menggunakan Rob, bukan Allah. Sementara surat-surat Madaniyah ini, surat-surat waktu itu Nabi Muhammad memimpin satu wilayah yang
tidak mayoritas orang beriman. Jadi di sana banyak orang kafir. Ini menggunakan Allah. Jadi dakwah untuk orang kafir seperti ayat-ayat yang ada di Quran ini, ketika berbicara kepada Fir'aun itu menggunakan Allah, karena mereka masih banyak Tuhan. Sementara maksudnya Allah ini adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Jadi merubah dari musyrik menjadi tidak musyrik gitu. Cuman tambahan-tambahan di terjemahan ini jadi kalau nggak dibaca berulang-ulang kita akan tidak bisa mengerti gitu. Jadi penggunaan kata-kata Allah ini dakwah untuk orang-orang kafir. Jadi mereka disuruh bersyahadat ketika mereka tunduk. Mereka baru tunduk, belum beriman, seperti dinyatakan di awal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu susunan awal dari surat-surat Madinah. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, Rafa. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Di sini kan dia, penggunaan kata dia. Jadi ini maksud Allah di sini adalah dia. Jadi kadang terjemahan ini kita harus lihat aslinya. Untung kita punya kitab aslinya sehingga bisa paham. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang, kubra, tomatul kubra, pada hari manusia teringat akan apa yang dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran, nah ini di sini kebesaran Tuhannya ini adalah Robbihi, Makoma Robbihi. Jadi bukan Allah, jadi bukan kebesaran Allah, tapi Rob, sesuai dengan tunjuknya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rob yang menciptakan. Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggal. Bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, katakanlah, kapankah terjadinya? Siapakah kamu dapat menyebutkan? Jadi kalau dipertanyakan siapa, jadi makhluk-makhluk ciptaan ini cuma hamba, tidak punya hak apa-apa mau bertanya tentang kiamat. Mereka memerintahkan, misalnya di sini bertanya kepadamu. Nah, kepadamu di sini buka kurungnya Muhammad. Ya maksudnya bertanya pada kita juga bisa kita jelaskan dengan ayat-ayat yang ada. Dipertanyakan siapa kita ini? Kita ini hamba semua, tidak punya pengetahuan apa-apa tentang kiamat. Termasuk para nabi dan rasul. Nah, jadi tidak ada pelebihan ciptaan nih di mata pencipta langit dan bumi, walaupun dia diberi kedudukan nabi ataupun rasul, itu tetap hamba, tidak punya hak apa-apa. Nah, disinilah melesetnya iblis. Iblis ngerasa punya hak mempertanyakan tentang kekuasaan pencipta langit dan bumi, itulah dia jatuh. Nah, kalau kita juga seperti itu, punya kesombongan dan
merasa punya hak di hadapan pencipta langit dan bumi, itu kesombongannya akan membuat manusia itu jatuh seperti yang diterima oleh Firaun. Dia merasa udah punya kerajaan, udah dia mempertanyakan kekuasaan pencipta, ya itulah dia mengaku Rob, mengaku Rob yang tinggi, Robika kumul a'la. Situ dia melampaui batas, dan dia sampai sekarang tidak busuk, menjadi bukti manusia yang melampaui batas, seperti iblis melampaui batas di alam roh, mempertanyakan segala. Ya ciptaan itu tidak punya apa-apa. Ketidakberdayaan Siti Hajar di padang pasir dengan bayinya, itulah yang kita kunjungi ke Mekah untuk melihat. Siti Hajar dinyatakan sebagai hamba. Hamba itu tidak punya hak apa-apa kecuali mendapat rahmat gitu. Nah ini katakan lagi Tuhan di sini, padahal di sini ila rabbika muntaha, kepada Rob dikembalikan kesudahannya. Jadi Rob ini tidak bisa diterjemahkan. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Itu status kita sebagai hamba, hanya memberi peringatan, tidak punya apa-apa, hanya menyampaikan. Dan pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal, melainkan di waktu sore atau pagi hari. Demikian bacaan yang kita baca menjelang Jumat hari ini, tanggal 17 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.